Salam Patunggilan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, kita melaksanakan ibadah Pekan Anak dengan tema Berduri Tapi Wangi. Ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing menggunakan tata ibadah Pekan Anak yang telah disiapkan oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Untuk itu, ibadah Pekan Anak di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Suwaru juga melibatkan anak-anak sebagai petugasnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kami mohon bangkit berdiri. Marilah kita mulai ibadah Pekan Anak hari ini dengan kita memuji dari Kidung Ria nomor 11, kita nyanyikan 2 kali, Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah pada saat ini, yaitu ibadah Pekan Anak. Untuk itu mari kita bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita. Di dalam hati kita mengungkapkan demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadalah dengan sukacita, datanglah ke pelatarannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita, dan punya Dialah kita. Marilah kita bernyanyi dan bermazmur, menaikkan doa dan puji-pujian. Sabda Allah maha baik, kasih setianya sepanjang masa. Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Ria nomor 32 dinyanyikan 2 kali. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja.
pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Raja, 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 Raja. Oh, segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Raja, 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 Raja. Oh, segala raja. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, sabda pembimbing pada saat ini atau tema ibadah pada saat ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama A, yang demikian kesaksian sabdanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Mari kita tanggapi dengan kidung jemaat nomor 68 ayat yang pertama dan kedua. Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya. Semuanya pun senang, semuanya pun senang. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, sabda Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, kalau kita memahami, merenungkan akan kesaksian sabda ini, ternyata kita belum mampu melakukan dengan baik dan sempurna. Kita seringkali tidak mampu mengasihi sesama kita. Kita mementingkan diri sendiri, sehingga kita merendahkan, menghina saudara-saudara kita. Untuk itu mari kita akui dan kita sesali kekurangan kita ini di hadapan Tuhan. Bersamaan kita pujikan kidung jemaat 467 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku
kawanku, terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Dalam tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah itu maha baik. Allah itu penuh kasih dan penuh pengampunan dan mengasihi kita semua. Mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dengan bangkit berdiri. Berita anugerah pada saat ini kita terima dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari sukacita ini kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 184 ayat yang pertama dan kedua. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saya persilakan duduk kembali. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, mari ibadah kita pada saat ini kita landaskan pada kesaksian sabda Tuhan yang terambil dari Alkitab kita. Ada 3 bacaan, tapi nanti yang dibacakan hanya 1. Bacaan yang pertama yaitu Kejadian 24 ayat 34 sampai 38. Bacaan yang kedua Rom 7 ayat 15 sampai 25a, dan bacaan yang ketiga Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Yang akan dibacakan oleh salah satu pamong anak dan remaja. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon terang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Sebentar kami akan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Sungkono yang akan menyampaikan firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin.
Sebelum kita membaca firman, mari kita menyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Untuk hari ini ada 3 bacaan. Yang pertama, Kejadian 24 ayat 34 sampai 38. Yang kedua, Roma 7 ayat 15 sampai 25a. Dan yang ketiga, Matius 11 ayat 16 sampai 19. Dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai 30. Tetapi perkenankanlah kami membaca dari Injil Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengar, merenungkan, dan mampu melakukan sabda di dalam hidupnya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita, tidak jarang kita ingin segala sesuatunya itu serba pasti. Masa depan pasti. Besok yang kita makan pasti, kebutuhan hidup sehari-hari pasti. Kalau kita berobat ke dokter pasti sembuh. Kalau kita minta didoakan oleh salah satu pendeta mesti terkabul. Nah itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kita pikirkan, yang kita harapkan bersama-sama. Itulah mengapa ada orang yang hanya mau diobati oleh salah satu dokter, dan mengapa orang mau hanya didoakan oleh salah satu pendeta. Sebab yang diharapkan bisa pasti, itu masihlah bisa dirasakan juga di dalam hatinya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara,
Padahal tidak ada segala sesuatu yang pasti di dalam dunia ini. Ilmu pengetahuan pun dianggap pasti pun terus mengalami perkembangan, mengalami perubahan. Itu juga tidak bisa menjamin kepastian masa depan manusia. Lalu, bagaimana kita menjalani hidup di tengah-tengah ketidakpastian ini? Apakah kita tidak akan berjuang untuk sembuh bila kita berobat kepada dokter dan dokter itu tiada? Dan atau apakah kita tidak akan berjuang untuk berhenti berdoa dan beribadah kalau pendeta yang mendoakan kita ini, yang pendeta yang disukai tidak ada? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, mari kita belajar kepada Abraham dalam bacaan kita yang pertama. Saat Abraham diutus, dipanggil oleh Allah keluar dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, meninggalkan bangsanya, meninggalkan sanak saudaranya yang dijanjikan ke tanah perjanjian. Abraham tidak tahu kemana ia pergi dan tidak tahu tanah yang dituju ini subur atau tidak. Tetapi Abraham di sini punya iman. Abraham punya keyakinan bahwa janji Tuhan pasti berjalan. Karena ini wilayah Tuhan. Ternyata Abraham sampai ke tempat dengan selamat di tanah Kanaan, di tanah yang dijanjikan oleh Allah. Ketika sampai di tempat itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata ada permasalahan baru bagi Abraham, yaitu Abraham berpikir untuk menjadikan pasangan hidup, mencarikan istri bagi anaknya Ishak. Tentunya Abraham berpikir anak perempuan mana yang cocok untuk Ishak ini. Tentunya perempuan dari bangsanya sendiri, bukan perempuan dari tanah Kanaan. Tentu perempuan yang mana? Ia pun belum tahu. Abraham meyakini bahwa Tuhan memberikan jalan keluar bagi Abraham. Dan Tuhan akan menolong utusan hamba Abraham untuk mencarikan pasangan itu. Utusannya akan berjumpa dengan perempuan yang ia imani, yang diperkenan oleh Tuhan, akan menjadi istri bagi anaknya Ishak. Iman yang demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dicontohkan dan dilakukan oleh utusan Abraham, hambanya, bahwa Tuhan akan menolongnya, akan berjumpa dengan orang yang dicarinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, keyakinan iman kepada Tuhan sejak awal sudah menjadi jalan hidup, jalan kehidupan di dalam keluarga besar Abraham. Sehingga semua hambanya seturut dengan apa yang dikehendaki Abraham. Sehingga segala sesuatunya yang dilakukan didasari, dilandaskan pada iman kepercayaannya. Dan punya pemahaman, pemikiran, punya iman bahwa Tuhan akan menolongnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika berjalan dalam perjalanan sampai dekat mata air, tempat para perempuan mengambil air, terjadi bagaimana tanda yang diminta pada Tuhan.
Tentu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tanda bukan satu-satunya bukti dari sebuah iman. Tanda pun dapat berubah-ubah. Tetapi intinya adalah bahwa kemauan untuk percaya kepada Tuhan bukan sekedar dilakukan ketika ada sesuatu yang dikehendaki cocok, dicapai. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, percaya kepada Tuhan dilakukan sebagai jalan hidup, jalan kehidupan bagi orang percaya. Tentunya ketika jalan itu terang atau gelap, masih samar-samar, atau tanda tanya penuh misteri, juga ketika melakukan rencana-rencana ke depan. Ini tentunya harus dilandasi dengan iman. Ketika iman telah menjadi jalan hidupnya, yakni karena telah ada kemauan, ada niat untuk selalu percaya kepada Tuhan. Di setiap saat, tanda ataupun yang diberikan oleh Tuhan tampak persis seperti yang kita minta atau berbeda. Tampak menakjubkan atau biasa-biasa, tetap punya iman, tetap punya percaya. Maka orang beriman akan mengerti bahwa itu adalah bagian dari karya Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya sederhananya yang beriman akan mengerti bahwa Tuhan menjawab doanya mulai cara apapun yang Tuhan kehendaki. Lain lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari dan anak-anakku sekalian, bila iman itu bukan sebagai jalan hidup percaya kepada Tuhan, tidak ada niatan, tidak ada kemauan sejak awal, maka apapun yang ditunjukkan, tanda apapun yang ditunjukkan kepada Allah, di dalam Allah mengasihi, Allah menolong, Allah menjawab doa pun, itu pun akan berlalu begitu saja. Itu biasa saja, ketepaan. Ini kalau orang-orang yang tidak semuanya dalam kehidupannya tidak ada dasar iman yang kuat. Nah, itu yang Bapak dan Saudara yang sering terjadi. Bahkan Tuhan sendiri pun yang datang menjumpai dan menolongnya tidak akan percaya sepenuhnya. Misalnya Bapak dan Saudara dalam bacaan kita, ketika Yohanes Pembaptis ingin hidup bertara, melakukan hidup yang bertara, yang benar, hidup di padang gurun, makanannya belalang dan minumnya madu. Apa yang terjadi Bapak dan Saudara? Malah orang dianggap kerasukan setan, enggak wajar. Dan ketika Tuhan Yesus sendiri datang menunjukkan cara hidup yang mau makan bersama-sama semua orang, bergaul dengan semua orang, menyembuhkan orang sakit, malah dicela. Kok mau hidup bersama-sama orang berdosa? Jadi Bapak dan Saudara, nilainya, intinya bukan sekedar tentang tanda, bukan tentang siapa yang datang, tetapi tentang iman. Bagaimana tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi keadaan bagaimanapun. Inilah iman. Dalam suka, dalam duka. Inilah iman. Beriman kepada Tuhan artinya ada kemauan diri untuk percaya sepenuhnya, bersandar seutuhnya kepada Allah, dan hal itu tidak selalu mudah dijalani.
Tidak gampang Bapak dan Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku. Paulus merasakan itu sulit untuk dilakukan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebab beriman itu tidak sekedar melaksanakan hukum-hukum Taurat. Tidak hanya sekedar syariat. Tetapi ada atau tidak ada aturan, ada atau tidak ada hukum Taurat, syariat, tetap percaya. Tetap beriman, tetap yakin kepada Tuhan. Dan bagi Paulus, satu-satunya yang dapat menolongnya adalah untuk tetap percaya dan selamat hanyalah Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita menyadari bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Cara Tuhan menjawab kita. Tanda yang diberikan, siapa yang dipakainya, semuanya itu juga tidak bisa kita pastikan. Bagaimana hidup kita ini? Berapa jam lagi kita hidup? Kita tidak tahu. Dan bagaimana masa depan anak cucu kita? Kita tidak tahu. Semua serba tidak pasti. Namun dari ketiga bacaan tadi, Kejadian, Roma, dan Injil Matius, hari ini kita bisa belajar Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa beriman kepada Tuhan adalah ada kemauan, ada kesungguhan, dan melatih diri untuk memiliki kemauan yang sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Tuhan, dan tetap melangkah dengan pasti percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai dan membimbing. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Kita bisa sakit Bapak dan Saudara. Tapi bukan berarti kita tidak berhenti untuk hidup sehat. Jikalau dokter yang kita percaya itu sudah tiada. Bapak dan Saudara, kita berarti tidak kehilangan harapan untuk sembuh. Kita bisa mendapatkan masalah di tempat kita, tempat kerja kita. Apa kita berhenti bekerja? Tidak, saudara-saudara. Tetap kita bekerja. Kalau kita ada perbedaan, permasalahan dalam keluarga, mengalami permasalahan, musibah, tapi bukan berarti kita pergi meninggalkan keluarga. Jikalau kita ada perbedaan pendapat, bukan berarti kita tidak punya pendapat yang lain dengan pasangan kita. Hati kita terluka oleh ucapan, oleh tindakan sahabat-sahabat kita. Mungkin tersinggung dengan khotbah dan macam-macam. Kita tidak berhenti untuk berdoa dan tetap pergi ke gereja. Kita tetap berdoa. Maksudnya adalah bahwa ada banyak hal dalam kehidupan kita yang berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan kita tidak bisa dipastikan perubahannya, tetapi apapun yang terjadi itu tidak mempengaruhi percaya iman kita kepada Tuhan. Itulah iman, apapun yang terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan. Sekalipun Abraham tidak tahu bagaimana perempuan yang akan menjadi pendamping Ishak,
Tapi melalui imannya Abraham percaya bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menolongnya. Nah, ini diteladankan di dalam kehidupan keluarganya, sehingga seisi keluarganya punya iman yang kuat kepada Tuhan. Dan sekalipun Paulus merasa dirinya lemah, tetapi melalui iman ia percaya Tuhan menolongnya. Tuhan memberikan jalan keluar. Dan itu diwujud nyatakan, diwartakan oleh surat-suratnya kepada jemaat-jemaat. Dan setiap orang yang berbeban berat di dalam Injil Matius tadi dipersilahkan untuk merasakan kelegaan. Datang kepada Yesus. Hei orang yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Belajarlah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi, dengan Pekan Anak GKJW pada saat ini dengan tema berduri tapi wangi. Artinya di sini bisa kita pahami dalam perjalanan hidup kita ini tidak lepas dari tantangan, hambatan, permasalahan hidup. Tapi kita diajak untuk mewujud nyatakan dengan bau yang harum, tetap yakin, percaya kepada Tuhan. Karena yakini bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Tuhan akan menolong kita sekalian. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, setiap orang yang berbeban berat tadi dikatakan percaya dan datang pada Tuhan, percaya dengan sepenuh hati pada Tuhan, itu mestilah diajarkan sejak dini kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Biarlah anak-anak kita, cucu kita ini mempunyai iman yang kuat dalam situasi dan keadaan bagaimanapun. Karena dunia ini berubah, situasi hidup juga berubah. Dan iman ini tidak berhenti dan iman itu menjadi jalan hidupnya. Nah, maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, apapun tandanya, siapapun yang dipakainya, bagaimanapun kondisinya, karya kasih Tuhan yang melegakan dalam kehidupan ini harus kita rasakan. Sekali lagi saya katakan, di dalam Pekan Anak-anak ini kita diajak untuk meneladankan, untuk menasehatkan, memberi contoh, punya iman yang kuat, percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, sehingga anak-anak kita, seisi rumah kita ini punya iman yang teguh. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil satu teduh sejenak. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbarui percaya kita bersama-sama orang percaya di muka bumi ini yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat kita. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat Kristen sedunia. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak, kami persilahkan duduk kembali. Setelah kita memperbarui iman percaya kita dan kita bersama-sama merenungkan kita punya iman yang teguh dalam situasi dan keadaan bagaimanapun, dan Tuhan telah melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Pada saat ini marilah kita akan menyerahkan persembahan kepada Tuhan yang akan dipandu oleh salah satu majelis. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah tiba waktunya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Namun sebelum mengaturkan persembahan, mari kita dasarkan dari firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-9 yang demikian. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sambil kita menyerahkan persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu dari KPJ 379, dimulai dari ayat yang pertama. Aku bocah rahayu. Aku bocah rahayu, aku kudu ngitung duwe omalan wong tuwa, sadulur lan mitra. Karo apa maneh aku bocah kang rahayu. Aku bocah rahayu, saipo pejaku, di badanku mekas waras, lan atiku enggan. Wong tuwa ngopeni aku bocah kang rahayu. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah pekan anak pada saat ini dengan doa. Kita menyatukan hati masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini. Sabda yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama. Mampukanlah kami Bapa untuk mempunyai iman yang tangguh dalam situasi dan keadaan apapun, dengan tanda apapun maupun tiada tanda. Kami yakin bahwa Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang menolong, dan Allah yang memberikan jalan dan melengkapi janji-Nya. Pada saat ini Bapa, perkenankan kami serahkan warga jemaat-Mu seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Jemaat Suwaru, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, berkati mereka, cukupkanlah mereka dalam segala hal kebutuhan hidupnya, melalui pekerjaan-pekerjaan yang telah Kau percayakan kepadanya. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang belum punya pekerjaan, kiranya Tuhan mampukan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak
dan atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun sesamanya. Bapa, kami juga berdoa untuk para lansia, adiuswo, yang rentan terhadap sakit penyakit. Kiranya Tuhan selimuti dengan kuasa Roh-Mu, terjauhkan dari sakit penyakit, Kau berikan kekuatan, kebugaran, dan kesehatan. Biar sisa hidupnya hanya untuk kemuliaan dan keagungan-Mu, dan merasakan akan sentuhan tangan kasih-Mu. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang menderita sakit pada saat ini, Bapa. Kami mohon Kau hadir, Kau jamah mereka. Biarlah dengan kuat kuasa, dengan iman yang sungguh, mereka akan sembuh karena kuasa kasih-Mu melalui obat-obatan yang diterimanya. Kami berdoa juga pada saat ini, Bapa, bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi permasalahan hidup. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan memampukan mereka untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang bepergian Tuhan sertai, yang meninggalkan Engkau, kiranya Engkau memanggilnya, sehingga mereka merasakan akan kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Biarlah bertambah umur, semakin bijak dan semakin dekat kepadamu, dan mempunyai iman yang tangguh, sehingga berjalan sesuai iman kepercayaannya kepadamu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa juga bagi mereka yang berulang tahun pernikahannya. Bila bertambah umur pernikahannya, semakin membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang menjadi saluran berkat. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang belum punya pasangan hidup. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan menolong dan memampukan mereka untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang takut akan Tuhan dan mampu membangun hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar di bangku sekolahan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kemampuan, giat belajar, beri pengertian dan kesetiaan, sehingga bertambah-tambah ilmu pengetahuannya dalam kehidupannya. Dan apa yang dicita-citakan kelak boleh didapat oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Demikian juga anak-anak kami yang masih batita dan balita, yang rentan dengan sakit penyakit. Kiranya Tuhan selimuti mereka sehingga terjauhkan dari semuanya ini. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan Pekan Anak pada saat ini. Biarlah kegiatan-kegiatan ini membangkitkan hati pikiran anak kami, mempunyai iman percaya kepadamu semakin tangguh. Demikian juga anak dan cita-citanya, kemampuannya, Tuhan berkati mereka. Berikan kesehatan dan hikmat untuk orang tuanya di dalam mendampingi anak-anaknya. Demikian juga para pendampingan gereja bagi anak-anak. Berkati guru-guru sekolah minggu, komisi anak dan remaja yang giat mendampingi anak-anak, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami berdoa untuk para penatua, diaken, guru Injil, pendeta baku, pendeta pensiun, emeritus, dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan sukacita dalam hidupnya, sehingga hidupnya untuk kemuliaan dan keagungan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk semua pelayan-pelayan gereja yang Tuhan pakai, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terdampak pandemi corona, dimanapun berada, mampukan mereka Tuhan untuk menghadapi ini semua dengan penuh sukacita dan punya keyakinan bahwa Tuhan akan memampukannya. Demikian juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh keluarganya karena pandemik ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan, selanjutnya kami serahkan bangsa negara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah para pemimpin-pemimpin bangsa, wakil rakyat-rakyat dari pusat sampai daerah
punya hikmat, akal budi, kejujuran dan keadilan dan kasih. Saya memimpin Indonesia ini dengan penuh keadilan, membawa Indonesia ini adil dan makmur. Untuk itu pada saat ini kami serahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Ini Tuhan berkati dan sucikan untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Bagi mereka yang telah menyerahkan maupun yang belum sempat menyerahkan persembahan, Tuhan berkati mereka semua. Dan akhirnya kami tidak akan tetap tinggal tempat ini, akan pulang ke rumah kami masing-masing, akan melanjutkan kegiatan kami, mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan. Untuk itu doa permohonan kami ini kami serahkan dalam satu nama Yesus Tuhan yang telah mengajarkan berdoa. Bapa kami diwujudkan dalam bentuk pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita melanjutkan kehidupan bersama-sama dengan anak-anak. Anugerah Tuhan yang diberkati dengan kemampuan, keunikan, dan talenta masing-masing, juga bersama-sama orang tua dalam kasih sayangnya, serta kita semua sebagai anggota keluarga Kristus dengan teguh dan penuh syukur. Mari kita sambut dengan memuji Kidung Ria nomor 1, Aku Anak GKJW. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, dan penyertaan Roh Kudus
tinggallah atas saudara-saudara semua. Amin. Mari kita sambut dengan memuji Bapa, terima kasih.